Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan rekaman suara dari ceramah guru kita almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Mursyidi bin Guru Haji Maisin yang pada saat itu berceramah di Radio At-Tahiriyah di majelis ta'lim yang sama pada tahun 1986. Materi rekaman ini saya peroleh dari abang misanan saya, Abang Udin, yang saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah menghibahkan atau tepatnya barter kaset miliknya, sehingga alhamdulillah bisa kita dengar rekaman al-maghfurlah setelah ini. Beberapa foto yang menghiasi selama proses playback rekaman tersebut saya ambil dari buku Ulama Pejuang dan Politisi dari Betawi, karangan atau susunan Dr. Kiai Haji Muhammad Hamdan Rashid MA. Buku ini, jadi di beberapa bagian belakang buku ditampilkan beberapa foto. Nah, ini saya ambil fotonya sebagian dari sini untuk menghiasi audio rekaman al-maghfurlah supaya bisa kita lihat bersama nanti. Kemudian kaset yang saya pinjam dari Abang Udin atau saya beli dari beliau, kasetnya ini, ya kasetnya memang direkam oleh beliau pada tahun 86 sehingga sudah cukup tua. Sudah 37 tahun yang silam, sehingga awal kaset itu dimulai tidak dari awal, tapi sudah agak beberapa detik terlewati karena mungkin putus di depan. Oke, kita dengarkan bersama-sama ceramah dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Mursyidi bin Guru Haji Maisin pada tahun 1986. Dari saya sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan taufik dan hidayatnya kepada kita semua dengan iringan nikmat sehat wal afiat daripadanya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, memenuhi undangan dari panitia penyelenggara peringatan dan perayaan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga berkumpulnya kita di sini mendapat rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya para hadirin sekalian, saya mengingini adanya regenerasi, yaitu jangan saya lagi setiap tahun tampil di hadapan saudara-saudara. Kiranya membosankan tentunya itu. Namun entah bagaimana, pembawa acara sudah ada regenerasi, pembaca Quran ada regenerasi, pembaca Isra Mi'raj ada regenerasi. Kok tasyakuran masih saya juga. Mohon supaya jangan bosan aja para hadirin sekalian. Para hadirin yang saya muliakan, saya atas nama Majelis Ta'lim
menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para hadirin sekalian yang telah dapat memenuhi undangan kami untuk bersama-sama memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan kepada saudara panitia penyelenggara juga saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas usaha-usaha baiknya sehingga terlaksanalah apa yang kita hadapi pada siang hari ini. Sebagaimana para hadirin memaklumi bahwa Majelis Taklim Pusat Umat Islam ini telah berusia lebih kurang 15 tahun, yaitu kita mulai pada tahun 71 dan sekarang sudah memasuki tahun 86. Jadi berarti berjalan 15 tahun. Apakah ini umur dewasa? Apakah ini masih umur puber? Apakah ini masih balita? Saya nggak tahu nih. Puber ya. Tapi nyatanya dalam masa 15 tahun itu ya kami semua mengalami pasang surutnya dalam majelis taklim ini. Dan sebagai suatu perjuangan adalah masalah yang wajar terjadinya pasang surut. Namun satu hal yang saya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah, berjalan terus tanpa pamrih sehingga sampai pada saat ini alhamdulillah masih utuh dan masih berjalan dengan baik. Untuk itu semuanya kami mohon kepada yang mulia para habaib, yang mulia para ulama, yang mulia bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon doanya supaya lebih maju lagi dan lebih langgeng lagi apa yang kita adakan dalam majelis taklim ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, kalau pada pagi hari yang cerah ini kita mengadakan peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj, kita tidak sekadar mengadakan peringatan, tapi lebih dari itu adalah kita ingin memetik hikmat-hikmat yang terkandung dalam peristiwa dan peringatan ini. Sekalipun para hadirin sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj itu, riwayat dan ceritanya tentu tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Itu juga yang dibaca. Tetapi umpama pohon saudara-saudara, sekalipun pohonnya itu juga, setiap tahun kita bisa memetik buah yang berbeda. Apa yang kita petik kemarin bukan yang kita petik sekarang, dan insya Allah yang kita petik besok bukan yang kita petik sekarang. Pohonnya itu juga, buahnya tentu berbeda menurut waktunya. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj, sekalipun ceritanya batang tubuh daripada riwayat itu tidak ada perubahan, namun hikmat yang bisa diambil saya kira cukup banyak untuk disesuaikan apa yang terjadi pada masa kita adakan peringatan itu sendiri. Kalau pada masa seperti sekarang ini saudara-saudara, di dalam situasi pada umumnya pelanggaran-pelanggaran, katakanlah kejahatan-kejahatan sudah terlalu banyak, saya kira ini masih bisa kita hubungkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, di mana peristiwa ini yang menonjol adalah datangnya kewajiban sembahyang yang 5 waktu itu. Sembahyang 5 waktu ini tidak sekadar berfungsi hanya ibadat hamba kepada Tuhannya, tidak sekadar kewajiban umat dalam agamanya, tetapi dia berfungsi tanha anil fahsya. Jadi kalau sekarang banyak timbul kejahatan, saya kira kita bisa ambil hikmat dari fungsi sembahyang yang bersifat tanha anil fahsya ini, dan mudah-mudahan nanti ini akan dikupas bagaimana sembahyang itu bisa tanha anil fahsya. Dan pada umumnya
kejahatan adalah mereka orang-orang yang tarikus shalah. Kalau mereka orang yang muqimus shalah, insya Allah tidak akan berbuat sejauh itu. Oleh karena itu fungsi sembahyang tanha anil fahsya inilah saudara-saudara kiranya menjadi titik berat daripada pembicaraan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan. Mengapa sembahyang bisa tanha anil fahsya? Karena sembahyang ini saudara-saudara tidak sekadar kewajiban hamba terhadap Tuhannya, tetapi di sini mengandung pendidikan mental, pendidikan rohani, pendidikan spiritual, pendidikan akhlak di dalam sembahyang ini. Dari sembahyang banyak kita bisa ambil sistem-sistem pendidikan yang ada di sana. Di antaranya kejujuran ada di dalam sembahyang. Orang sembahyang harus jujur. Tidak jujur tidak sah sembahyangnya. Sekalipun mereka ada di tengah-tengah jamaah yang sulit keluar, kalau mereka sudah batal, mereka harus mundur daripada sembahyangnya. Tidak boleh mereka pura-pura tidak tahu. Mereka harus sadar sudah tidak memenuhi syarat, mereka mundur. Ini satu kejujuran, sekalipun temannya tidak tahu. Kalau kejujuran ini diterapkan di masyarakat, insya Allah akan beres semuanya. Dan di sembahyang ada disiplin. Kenal kewajibannya. Bagaimana cara melaksanakannya? Kalau disiplin dan kenal kewajiban diterapkan di masyarakat, insya Allah akan beres semuanya. Di dalam sembahyang ada sifat kepemimpinan, ada sifat kerakyatan. Kalau di sini sifat kepemimpinan dan kerakyatan diterapkan di masyarakat, insya Allah akan beres. Oleh karena itu, sembahyang ini betul-betul berfungsi tanha anil fahsya. Oleh sebab itu para hadirin sekalian, mudah-mudahan masalah inilah untuk mencegah, setidak-tidaknya membatasi adanya merajalela kejahatan, maka masalah sembahyang adalah menjadi masalah pokok. Kalau pemerintah meratakan 8 pemerataan, di dalam Islam hanya 3 sudah cukup. 8 tertib pemerintah menganjurkan, kita cukup 3 tertib. Sebagaimana rukun sembahyang ditutup dengan 3 tertib. Qalbinya tertib, fi'linya tertib, kaulinya tertib, hatinya tertib, mulutnya tertib, perbuatannya tertib. Saya kira sudah selesai. Kalau semuanya 3 ini tertib, 3 ini berjalan sebagaimana mestinya, insya Allah beres semuanya, saudara-saudara. Oleh karena itu marilah saudara-saudara, masalah sembahyang inilah yang menjadi fokus dan pembicaraan yang paling up to date pada masanya sekarang ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan daripada kita semua dan insya Allah bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya para hadirin sekalian, sekalipun kami mengundang kehadiran bapak-bapak dan para yang mulia, namun andai kata terdapat hal-hal yang tidak memenuhi selera, hal-hal yang tidak berkenan di hati, ya di samping tempatnya masih belum teratur, juga keadaannya yang tentu tidak memenuhi persyaratan, kesemuanya itu sekali lagi kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dari para hadirin sekalian. Dan akhirnya wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.